Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Justina Fatukesu, NPM 1214201-2020. Kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terjadi melalui dua proses, yaitu yang pertama secara mekanik. Proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. B. Secara kimiawi. Proses mencerna makanan dengan mengunyah enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangatlah dibutuhkan karena ketika masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Untuk dapat mengelola berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang fungsinya melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya yaitu seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga pada anus. Baik teman-teman, jadi ini adalah struktur atau organ dalam sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, empedu, pankreas, lambung, usus besar, usus kecil, rektum, dan terakhir adalah anus. Teman-teman, saya akan menjelaskan sistem atau organ dari pencernaan tersebut, yaitu yang pertama mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di awal mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan serta secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan masuk dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahap kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan, yaitu yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi loh. Hal ini memungkinkan kamu untuk tetap bisa menelan makanan sambil bergantung di atap. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau kimye dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kamu pasti sering mendengar yang namanya asam lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana, tapi ternyata di lambung itu juga terjadi pencernaan secara mekanik. Lambung adalah bagian paling elastis di seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja,
tapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Dinding lambung tersebut dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung. Mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mucosa, submucosa, muscularis externa, dan serosa. Nah, di lambung, lapisan muscularis itu lebih tebal. Ada lapisan otot halus tambahan yang bantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Yang keempat, usus halus atau intestium. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di dalam sel-sel tubuh manusia. Usus halus terdiri atas A yang pertama, yaitu usus 12 jari atau duodenum, melakukan proses secara pencernaan serta kimiawi. B. Usus kosong atau jejunum, usus tempat sebagai bagian besar penyerapan zat-zat makanan itu terjadi. C. Usus abrospi atau ileum, usus tepat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Di usus ini masih terjadi proses pencernaan lanjut, baik secara mekanik lewat gerakan peristalis walaupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Pada proses pencernaan usus mendapatkan bantuan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang kelima yaitu usus kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar sebenarnya di usus besar, juga tempat terjadinya proses pencernaan. Tapi di usus besar, pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tapi dilakukan oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Bakteri-bakteri ini akan mencerna bagian kiem yang bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin yang penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar. Selain itu, bakteri-bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen, sulfida, dan merkaptan. 6. Anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh manusia. Maka dari itu, anus juga menjadi organ yang terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itulah proses pencernaan di tubuh kita. Ingat ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan kita yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Baik teman-teman, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai dengan sistem pencernaan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang dan shalom.